Tadi kan habis sidangan prestasinya Nikita Mirzani dan sidang ditunda kembali karena harus diadakan hakim mediator. Nah, ini mungkin seperti apa sih Bang menanggapi hakim mediator ini? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, praktisi hukum, dan Kafrodi Unma Banten, Magister Ilmu Hukum. Esensi dari sebuah sidang perdata, kalau kita korelasikan dengan pidana, itu sebenarnya nggak nyambung. Karena sidang perdata itu hanya untuk ganti rugi, tidak bisa mengeluarkan seseorang dari rutan. Namun itu adalah hak dari seorang penggugat kepada tergugat yang menggugat senilai katakanlah 100 miliar kepada tergugatnya ada atau termohonnya, mulai dari R, mulai dari kepolisian, jaksa, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya, apakah pada mau hadir para tergugat seperti sidang Ridwan Kamil dengan LS kan begitu? Kalau tidak hadir, apakah ada unsur paksa? Tidak ada. Jadi perdata itu beda dengan pidana. Kalau perdata itu murni kehadiran hanya dari para penggugat. Yang tergugat itu tidak wajib hadir sebenarnya. Tinggal nanti berproses dalam hukum acara perdatanya. Pertama, diajukan gugatan kepada pengadilan. Kemudian gugatan itu nanti didaftarkan. Setelah itu dibuat panel majelis hakim. Kemudian diundang para tergugatnya. Kemudian diundanglah para tergugat. Tapi ternyata tidak ada yang datang. Atau kalaupun datang, itu langsung masuk ke yang namanya mediasi. Dibentuklah namanya hakim mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim sidang pokok perkara. Kemudian diarahkan apakah di hari itu juga atau di minggu depan biasanya untuk datang di ruang mediator, ruang mediasi di pengadilan negeri yang dimaksud. Akuo tadi, apakah di pengadilan negeri mana? Mungkin sekarang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi nanti dipanggil semua tuh prinsipalnya. Prinsipal itu artinya bukan kuasa hukum. Penggugat siapa, tergugat siapa prinsipalnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah penggugat hadir di dalam sifatnya mediasi tadi? Kan lagi di dalam rutan, ada kemungkinan nggak hadir juga. Kemudian tiba-tiba tergugat nggak ada yang hadir. Berarti kan sidang mediasi yang kita sebut atau dilakukan oleh hakim mediator dispute. Kalau dispute berarti masuk ke pokok perkara. Pokok perkara itu biasanya diberikan waktu. Mediasi itu butuh waktu sekitar 40 hari. Setelah dispute, hakim mediator memberikan surat kepada majelis yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya bahwa mediasi gagal. Dengan mediasi gagal otomatis ke pokok perkara setelah nunggu 40 hari, biasanya begitu. Kemudian disidangkanlah kasus wan prestasi. Pertanyaan berikutnya, kenapa bukan perbuatan melawan hukum? Kenapa sidangnya wan prestasi? Apakah ada kasus pemerasan menggunakan tertulis perjanjian? Kan tidak ada. Semestinya pada saat sidang atau gugatan adalah sidang gugatan perbuatan melawan hukum. Saya takutnya nanti ditolak juga oleh majelis hakim karena tidak ada tertulisnya gitu. Oke lah, misalnya ini sudah sidang lanjut. Nah di minggu depan atau setelah sidang mediasi gagal itu adalah pembacaan gugatan. Gugatannya apa di situ? Mulai dari petitum atau posita baru petitum gitu. Posita adalah kronologi semuanya. Kemudian jati diri dari para tergugat, termasuk jati diri dari penggugat juga. Setelah itu petitumnya apa? Misalnya menginginkan ganti rugi 100 miliar dan lain-lain. Bila di-approve oleh majelis hakim. Kemudian minggu depannya ada sidang yang namanya jawaban oleh para tergugat. Jadi nanti gugatan dijawab oleh tergugat. Minggu depannya lagi ada namanya replik.
minggu depannya lagi ada namanya duplik, minggu depannya lagi ada saksi, pembuktian, saksi dari penggugat dan ahli dari penggugat, minggu depannya lagi ada dokumen, saksi dari tergugat dan saksi ahli dari tergugat, kemudian bikin kesimpulan, kemudian baru putusan dari majelis hakim. Jadi sidang itu kalau lancar itu setiap minggu akan ada sidang. Namun kalau nggak lancar bisa jadi per 2 minggu atau per bulan, karena hakimnya bisa jadi ada pelatihan kan di Mahkamah Agung dan lain-lain. Artinya sidang perdata itu tidak menyentuh esensi dari pidananya. Karena apa? Kalaupun misalnya di-approve nilainya berapa gitu loh, kan nggak mungkin di-approve 100% kan. Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, PK, mau selesai berapa lama kasus perdata ini? Itu yang semestinya dipikirkan gimana caranya yang ada di dalam Pondok Bambu itu segera keluar, semestinya itu konsepnya. Tapi oke lah, sidang perdata sudah jalani sesuai hukum acara persidangannya. Bang, tapi Nikita Mirzani bisa dihadirkan nggak sih Bang ketika akan mediasi oleh hakim mediator? Sebenarnya itu yang jadi masalah juga, karena ada di dalam. Di dalam itu sekarang kewenangan dari jaksa penuntut umum. Harus izin ke jaksa penuntut umum untuk menghadirkan penggugat. Kalau nggak hadir penggugat, ya artinya gugatan ini kan tidak telak 100% itu, karena penggugat pun nggak bisa hadir juga. Artinya kurang kuat. Jadi upayakan penggugat, prinsipalnya ya, bukan kuasa hukumnya, prinsipalnya upayakan hadir. Tapi hadir itu pun butuh proses tuh. Yang melakukan supaya bisa hadir adalah kuasa hukum penggugat. Lagi? Penggugat. Bang, kalau kan di situ kan turut tergugat ya Bang. Di situ ada tergugat adalah Kapolri dan jaksa ya Bang. Keterlibatan mereka memang apa juga harus duduk bareng di situ Bang, mediasi, karena kan turut tergugat Bang. Turut tergugat bisa wajib, bisa enggak sebenarnya. Artinya apa? Tidak harus datang. Makanya saya bilang tadi, perdata itu tidak ada hubungan sama pidana. Apalagi turut tergugatnya banyak nih, APH semua, ada hakim, ada jaksa dan lain-lain, ada kepolisian dan lain-lain. Artinya apa? Mereka belum tentu hadir loh gitu. Makanya yang saya bilang tadi, korelasinya sidang RK dengan LS. Apakah RK mau hadir? Kan begitu, sampai sidang berakhir bisa jadi RK nggak mau hadir. Apakah ada unsur paksa? Ya dia nggak mau hadir gimana? Beda kalau pidana. Kalau pidana kan dipanggil 2 kali berturut-turut, dijemput sama penyidik. Kalau perdata kan apakah hakim bisa menjemput? Kan nggak bisa. Hakim hanya menyarankan supaya hadir. Jadi tidak ada unsur paksanya. Nah, goalnya dari gugatan perdata ini apa sebenarnya? Apakah hanya ngejar ganti rugi 100 miliar saja? Apakah di-approve yakin 100 miliar tersebut? Kan belum tentu, pasti ada menghitungnya di sana. Ada perhitungan yang kita sebut di PP Panitera Pengganti kan akan bisa menghitung. Katakanlah misalnya dalam 1 bulan menghasilkan berapa rupiah si penggugat tersebut, X rupiah, tinggal berapa lama di dalam rutan ada kan, otomatis tinggal dikali saja kan, dan tidak mungkin sampai 100 miliar. Jadi tidak mungkin 100% di-approve. Itu pun kalau di-approve. Kalau enggak, berarti kan esensinya nggak nyambung dengan pidana. Kenapa enggak fokus gimana caranya supaya penggugat atau yang di dalam rutan Pondok Bambu itu keluar mestinya itu, dibanding ngejar perdatanya. Berarti Bang, kalau sidang nantinya kan akan berlanjut ke mediasi, mungkin mediasi ini akan menemui titik terang atau seperti apa sih di sidang? Mediasi dugaan saya dispute. Dispute artinya mediasi gagal. Karena tidak mungkin lah masa kepolisian, Kapolri hadir gitu. Oke lah diwakili bidang hukum, belum tentu hadir juga. Kemudian jaksa dipanggil ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, belum tentu hadir juga. Kemudian taruhlah tergugatnya yang RG, belum tentu hadir juga gitu. Jadi dugaan kami bahwa sidang mediasi ini dispute akan masuk ke pokok perkara, itu pun menunggu 40 harian lah kira-kira gitu sidang mediasi ini.
Kalau mediasi dispute berarti langsung ke pokok perkara yang dimulai dari pembacaan gugatan, minggu depan jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian dokumen, ada saksi, ada ahli, begitu juga dari kuasa hukum, ada pembuktian dokumen, ada saksi, ada ahli, kemudian kesimpulan, baru putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mungkin butuh sekitar 3-4 bulanan sampai putusan, sekitar itu. Kalaupun itu tidak banding, kalau banding ke pengadilan tinggi, kasasi butuh berapa lama kasus perdata ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap? Itu yang dianut Indonesia. Berarti Bang, maaf, mungkin penggugat wajib hadir ketika mediasi atau tidak bisa diwakilkan gitu Bang? Sepatutnya para prinsipal itu hadir, sepatutnya, tapi tidak wajib. Jadi apakah bisa hadir atau enggak itu hak dari masing-masing. Tapi dugaan saya mungkin nggak hadir, karena kan ada di dalam. Kenapa harus hadir? Mungkin akhirnya dikasih ke kuasa hukumnya saja. Artinya mediasi ini ya mungkin bisa dispute. Karena apa? Untuk menghadirkan penggugat yang lagi di dalam rutan kan prosesnya panjang. Ini haknya jaksa penuntut umum, berarti izin dulu ke Kejari, izin dulu ke jaksa penuntut umumnya dan lain-lain. Dan itu butuh waktu pasti. Sedangkan sidang itu ada waktunya. Kalau izin kan nggak ada waktunya, di approve apa enggak kan kita nggak tahu. Itu sebenarnya. Oke. Ya, oke, terima kasih Bang Firman. Iya, sama-sama.